Coblos tetap nih. Tapi Pendaftaran cepet aja pendaftarannya. pesertanya mau dipercepat. Oke, kita langsung undang nih ya narasumber kita pada pagi hari ini. Nanti kita sambut Rati. Ada komisioner dari Komisi Pemilihan Umum Pak Idam Holik. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Idam. Pagi, Mas. Selamat Silakan. pagi Lalu juga Pak ada Idam. Mbak Titi. Monggo Pak Anggreni, Idam. Dewan Pembina Perludem. Selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabar Mbak Titi? Dan juga Mas Ahmad Khairul Umam Selamat nih. pagi Mbak Titi. Kita undang juga bergabung bersama kita. Selamat pagi Mas Umam. Apa kabar? Pagi, Mas Analis Umam. politik Sehat dari ya? Universitas Paramadina Jakarta. Masih jauh. Aduh, hati-hati. Hati-hati Mas. Makasih. Oke. Berhubung judulnya dipercepat, kita langsung cepat aja nanya. Mas Idam. Semuanya harus serba cepat. Langsung serba cepat. Ini kenapa akhirnya ada rencana untuk dipercepat pendaftaran Pilpres dan pertimbangannya apa sih, urgensinya kalau partai politik menanyakan urgensinya apa, Mas? Ya, saya pikir momen seperti ini penting bagi kita untuk membuka kembali undang-undang pemilu. Ya, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau KPU menggunakan pasal 226 ayat 4? Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa masa pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden itu paling lama 8 bulan. Nah, kalau kami menggunakan pasal ini, maka awal Juni 2023 sudah dibuka pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 226 ayat 4 itu tidak diubah di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023. Ya, kenapa kami tidak menggunakan waktu yang maksimal, waktu yang paling lama? Karena kami juga mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan tahapan, sehingga pada akhirnya kami menghitung mengenai jadwal pendaftaran ini diawali dari kapan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu ditetapkan. Nah, pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 itu 15 hari sebelum masa pelaksanaan kampanye dimulai. Berarti tanggal 13 November. Ya. Dari 13 November itulah kami hitung mundur dengan memperhatikan beberapa norma, misalnya pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi paling lama 4 hari, berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan, terus perbaikan administrasi yang belum lengkap dan sebagainya itu paling lama 3 hari setelah KPU memberitahu dan lain sebagainya. Jadi jatuhlah tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Oktober. Jadi bukan dipercepat, justru kami menyesuaikan dengan norma yang diubah oleh pembentuk undang-undang. Ya itulah makanya kita ada gunanya kita undang KPU nih pagi ini, Mbak Titi dan juga Mas Umam. Karena kalau mendengar pernyataan sekelebat pernyataan dari Pak Mahfud MD tadi, Menko Polhukam, jadi ini kan udah rame-rame nih, udah keras nih di lapangan nih, kayak gitu. Faktor itu juga kah KPU melihatnya? KPU bicaranya efektivitas dan efisiensi tahapan Dan undang-undang tentunya. Ya, kan? penyelenggaraan pemilu. Oke. Ya, KPU bisa saja buka pendaftaran ini awal Juni 2023. Kenapa? Ada pasalnya 226 ayat 4. Itu masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden paling lama 8 bulan. Coba kalau KPU menggunakan itu, apa nggak lebih heboh lagi? Mas Idam, tapi sudah sosialisasi belum ke partai politik? Karena kan jadi polemik juga nih antara partai politik. Ada sih yang setuju, ada yang juga enggak, ada yang Ya. mempertanyakan. Berkaitan dengan hal tersebut, kami sudah beberapa kali mengundang partai politik. Pertama dalam FGD, kelompok diskusi terkumpul. Ya, terus Hadir nggak partai politik? Hadir. Hadir. Oh, hadir. Oh, komunikasi kami dengan parpol Bagus cukup ya. efektif, bagus ya kan. Partai juga kalau diundang kemari pasti hadir. Terus selanjutnya hari Senin kemarin 4 September kami melakukan uji publik rancangan peraturan KPU pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden, dan beliau juga hadir tapi lewat daring. Itu. Mbak Titi ya? Mbak Titi. Mbak Titi, ini tanda kutip seakan kok kayak diutak-utik sih. Mbak Titi ngeliatnya gitu nggak? Atau gimana? Iya, secara teknis jadwal yang berubah menjadi lebih maju itu bisa dipahami ya secara teknis. Karena memang Lebih maju dan dipersingkat. Tidak dipersingkat, 10 sama. sampai 16 itu kan? Kan 10 sampai 16 itu 7 hari. 7 hari. Di 2019 pendaftaran itu 4 sampai 10 Agustus. Jadi sama-sama 7 hari. Dari durasi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Jadi jangan dilihat 10 sampai 16 seolah-olah 6 ya. Karena 10-nya kan dihitung. Jadi mengapa ini berubah? Karena ada Perpu nomor 1 tahun 2022 yang tadi disebut menjadi Undang-Undang 7 2023. Bahwa penetapan calon itu durasinya sebelum dimulai kampanye menjadi lebih panjang. Kalau sebelumnya hanya 3 hari sebelum masa kampanye. Jadinya 25 November baru daftar calon tetap. Nah ini kita kalau mau tetap pakai jadwal semula 25 November, berarti kan kampanyenya diperpendek. Publik pasti kalau saya keberatan kampanye diperpendek. Karena sekarang saja hanya 75 hari itu sudah sangat pendek. Tetapi mengapa ini terjadi diskursus?
Karena babonnya yang tahapan jadwal itu ada namanya peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu ya Pak Ya, Idam ya. betul. Di sana itu belum diubah. Di sana masih tertulis pendaftaran pencalonan untuk presiden itu dimulai 19 Oktober. Jadi orang itu sosialisasinya kan sejak lama Ya. bahwa tahapan pencalonan itu ya 19 Oktober. Paling cepat dimulai itu ya 19 Oktober. Nah, ini yang diubah jadwal itu adalah peraturan KPU tentang pencalonan, bukan tentang tahapan dan jadwal. Iya, iya. Karena Iya. kalau berbedanya antara 2019 dengan 2024 dari teknis dulu ya. Dulu di 2019 itu tahapan, jadwal dan program yang detil-detil. Kapan itu tanggal pendaftaran, kapan verifikasi, administrasi, faktual dan seterusnya. Itu satu naskah. Jadi di peraturan KPU tahapan, jadwal, program. Oke. Nah, sekarang KPU itu memilah-milah program yang detil-detil dalam setiap tahapan. Oke. Jadinya yang babonnya belum diubah, tapi kemudian muncul narasi percepatan. Ditambah lagi Prof. Mahfud mungkin kurang mengikuti ya, soal misalnya kan Tapi tidak seru sih pernyataan Iya. itu kan gitu loh. Ya. Mungkin dalam kalau saya kan tidak mau ikut soal dinamika kompetisinya ya, Politiknya, tapi ya. saya meyakini KPU ini mengubah karena pertimbangan administrasi kepemiluan. Oke. Ya, ya. Sebab kalau tidak diubah ke 10 kan didahului pengumuman dulu nih. Iya, iya. Lalu 10 pendaftaran sampai tanggal 16, maka yang akan dipangkas itu masa kampanye. Kalau saya lebih keberatan lagi. Karena sekarang ini terus terang ya, 2019 itu pendaftaran calon presiden wakil presiden itu tanggal 4 Agustus 2018. Ya. Pemungutan suaranya masih April. Iya. Jauh, kita tuh lebih punya masa yang panjang untuk mengenal calon. Oke. Nah, sekarang tuh jauh lebih pendek. Kalau kemudian masa kampanye diperpendek Terpotong lagi masa saya- kampanyenya. Ya kalau saya sebagai masyarakat justru saya keberatan. Karena Hanya Mbak memang Titi catatan membutuhkan durasi untuk Mengenal lebih dalam begitu Dalam. ya. Oke. Ya, Baik, betul Mas Umam, sekali. ini positif atau negatif kah? Karena khawatirnya kalau berlama-lama teman yang udah di dalam nanti keluar dan justru malah mencalonkan yang lain begitu. Pindah ke sebelah gitu ya. Ini ke Mas Umam nanti ini. Usai jeda pada berikut kami akan kembali. Betul. Apa yang betul nih? Apa yang betul? Mas Umam, ini Anda melihatnya sisi positif nggak sih kalau misalnya pernyataan Pak Mahfud MD tadi, meskipun tadi juga sudah dijelaskan secara teknis ya, Teknis, secara ya. apa namanya konkret gitu oleh KPU dan juga Mbak Titi. Benar apa yang terjadi saat ini? Panas, sudah cukup saling serang, Saling wah, pindah-pindah gitu kan. saling pindah-pindah, ya kan? Ya, kalau tadi mendengar penjelasan dari Mas Idam, saya pikir ada pertimbangan yang cukup matang terkait dengan konteks ya konsekuensi dari Perpu yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Mas ya. Tetapi kemudian tentu ada sisi positif dan negatifnya, sisi kritisnya. Positifnya tentu ini akan memberikan ruang bagi percepatan bagaimana pasangan capres-capres bisa kemudian menunjukkan siapa sih sebenarnya yang membuat hiruk pikuk kita selama ini itu siapa. Nah, itu yang kemudian akan melakukan percepatan itu. Tapi kemudian sisi lainnya yang kemudian patut untuk dipertanyakan ke KPU, where have you been? Kemarin kemana aja gitu. Karena bagaimanapun juga Nggak kebayang. undang-undang Mbak ini saya tadi dapat pointernya dari Mbak Titi. dari Saya Mbak sampaikan. Titi. Terima kasih menyampaikan begitu ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita lacak sekali lagi ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 itu diundangkan pada 4 Mei 2023. Artinya apa? Ada 5 bulan yang lalu. Ya. Nah, kalau misal kemudian ada PKPU sebelumnya nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan pemilu tadi, kalau misal memang itu babonnya belum diubah, kemudian perlu diubah, 4 Mei yang lalu itu seharusnya kan dilakukan penyesuaian sehingga kemudian tidak menghadirkan jet lag per hari ini Dari karena hari ini awal sudah saja gitu dari ya awal harusnya. saja. Maka kemudian pertanyaan ini menjadi semacam ya refleksi bagi kita semua. Kita ini rata-rata last minute workers. Jadi udah menjelang titik akhir itu minute. baru kemudian Baru kita tuh, menyampaikan iya. akhirnya berbagai spekulasi kemudian muncul. Ya. Sama dengan asbabul wurud bagaimana lahirnya Perpu nomor 1 tahun 2022 di mana kemudian sebenarnya Undang-Undang Pemilu itu kan harusnya kan dibahas dulu di DPR sama pemerintah tahun 2021. Soal nomor urut partai dan sebagainya harusnya selesai di tahun 2021. Iya. Kenapa baru diputuskan di akhir 2022 1 hari menjelang 2023? Ini kan ngajak sulapan semuanya. Begitu kemudian sekarang sudah mendekati titik final, kemudian terjadi letupan-letupan seperti ini. Di sisi yang lain tentu muncul spekulasi-spekulasi
bisa saja kemudian ya namanya juga spekulasi, tidak mudah untuk dikonfirmasi. Munculnya informasi semacam ini, ide-ide semacam ini kemudian seolah diarahkan untuk menekan proses percepatan konsolidasi elektabilitas salah satu pihak misalnya. Karena bagaimanapun juga percepatan ini tentu akan berimbas ya pada bagaimana baku atur di dalam konteks koalisi. Karena ada satu capres yang betul-betul masih menunggu bagaimana hadirnya keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Ada capres yang lain yang masih menunggu bagaimana kepastian dari dukungan partai-partai tertentu. Nah, semua ini positifnya masyarakat bisa cepat untuk mendapatkan siapa calon pemimpin mereka. Tapi di sisi lain, aspek legal certainty, kepastian hukum yang kemudian itu seolah-olah diaduk-aduk. Jangan lagi nanti kemudian muncul ide pilkada dipercepat, nanti idenya ada lagi, judgement-nya apa lagi. Nah, itu yang kemudian satu-satu dulu nih, satu-satu dulu, tapi asapnya, baunya itu sudah sangat santer di Senayan, tempatnya di Komisi 2. Oh iya? Ya, saya pikir itu nanti topik yang lain, tapi jangan sampai ide-ide semacam yang tadi ya, kayak menekan elektabilitas itu tadi ya? Who knows, itu spekulasi, tapi kita bisa uji nantinya. Jadi kita nggak akan lihat last minute tunggu-tungguan lagi dong sekarang ya? Harusnya iya. Udah gercep nih, gerak cepat nih Gerak kayaknya cepat partai dan politik ini akan ya. memicu percepatan selanjutnya. Mas Idam, kalau melihat ini kemana aja KPU, kok baru sekarang, nggak dari awal gitu kan? Kalau ditanya where have you been? Where I've have been you here. Gitu loh. Kami selalu ada. Gimana tuh Mas menjawab? Tanggapannya. Ngapain aja? Nggak apa-apa, Mas Umam ini bagus untuk demokrasi. Betul. Ya, Oke. kita butuh komentar-komentar beliau ya, maka sering-sering lah beliau hadir di sini. Tapi kenapa nggak dari awal kalau kata Mas Umam? Kenapa baru sekarang begitu? Boom begitu Sekarang kan? pertanyaannya, apakah hanya satu tahapan yang diselenggarakan oleh KPU? Banyak. Nah, itu udah terjawab. Oke. Ya. Artinya maksudnya apa? Maksudnya banyak yang dikerjakan, banyak yang diurus. Dan seperti mesti diingat bahwa proses legal drafting itu tidak hanya KPU sebagai legal draft tertunggal, tapi juga ada pihak-pihak lain yang harus kami libatkan. mention diantaranya. Ya, kami juga mengedepankan pendekatan deliberatif. Ya, terus juga kami harus melakukan konsultasi. Ya. Terus juga kami harus lakukan harmonisasi. Ada banyak aspek yang harus kami pertimbangkan. Yang jelas itu semua dalam konteks efektivitas pelaksanaan manajemen tahapan. Tapi ini hanya tahapan pendaftaran saja yang dirubah begitu ya tanggalnya. Tapi Bukan ada dirubah. tahapan lain yang diganti nggak ada ya Mas? Bukan dirubah, disesuaikan. Disesuaikan ya. Seperti itu. Yang lainnya tidak ada yang dirubah. Dalam konteks pasal 226 ya ayat 4 justru sekarang ini kan masih dalam rentang itu. Kecuali kami melampaui pasal 226 ayat 4 yang paling lama 8 bulan. Jadi sebenarnya nggak masalah. Ini kan problemnya, pertama persoalan kita nggak terbiasa membuka undang-undang pemilu. Yang kedua, ketika kita bicara tentang politik itu selalu dalam perspektif, oh ini ada konspirasi, ya kan? Ada prasangka di sana, tapi nggak masalah. Spekulasi Mas. Ya, itu aja. Dan ini kan sebenarnya diawali dari framing media dalam menulis judul di portal. Ini kita di media loh nih. Media lagi nih. Dicek itu, saya cek, oh ternyata ini diawali dari framing pemberitaan. Oke. News framing awalnya. Bahasanya dipercepat, saya sudah sampaikan. Ini nggak dipercepat, disesuaikan. Tapi wartawan nggak Menyadur pernyataan tadi mungkin kan? Menyadur pernyataan tadi Ya, Mas gitu loh. seperti itu. Nah, tabayun nih kita kan tapi nggak sedap apa-apa. nih gitu. Kami hormati kebebasan pers. Oke. Ya. Nah, Oke. buktinya kami hadir. Mbak Titi, ada mislek memang tentu pasti ada kan begitu. Kira-kira itu drive-nya drive politik atau apa kalau Mbak Titi melihat? Kalau saya melihat ini masih drive hukum ya. Bener nih. Ya, karena ada pasal 276 ayat 1 Undang-Undang 7 2023 yang memang tidak bisa dihindari. Jadi itu memang harus dilakukan, pilihannya hanya dua. Apakah mengubah durasi pendaftaran menjadi lebih maju, ataukah kita memperpendek masa kampanye? Kalau saya melihat memperpendek masa kampanye bukan opsi. Oke. Mbak Titi, tapi sedikit Mbak, kalau kita melihat dari jadwal lama dan jadwal baru, ini kan biar pemirsa Iya, mendapat iya. pencerahan ya. Di jadwal lama ini
masa kampanye 28 November 2023 Betul. sampai dengan 10 Februari 2024. Sedangkan jadwal baru pun sama 28 Betul. November sampai dengan 10 Tidak ada Februari. tidak Tidak ada ada bedanya Ya. masa Memang kampanye. tidak ada beda, tapi yang berbeda itu di undang-undang sebelum terbit Perpu itu disebutkan masa kampanye dimulai 3 hari setelah DCT Pilpres. Oke. Selisihnya hanya 3 hari. Di Perpu atau undang-undang yang baru, masa kampanye dimulai 15 hari setelah DCT Pilpres. Dari 3 jedanya menjadi 15. Yang digeser harus yang mana? DCT-nya kan? DCT-nya. Nah, kalau menggeser masa kampanye, wah ini luar biasa kita ruginya sebagai pemilih. Ini sebenarnya salah satu kritik terbesar adalah mengapa sih KPU memilih hanya 75 hari masa kampanye? Ya. Dulu 2019 itu 6 bulan 3 Cukup minggu. lama ya, Kalau cukup saya senangnya masa kampanye lama, walaupun dibilang ada polarisasi dan lain sebagainya. Tapi hari ini kampanye di luar jadwal jalan. Kita setiap hari Mbak soal Titi yang ngomong, azan, Mbak Titi yang soal ngomong. ketok-ketok lah gitu ya, pasang stiker. Belum lagi, mohon maaf, itu aliran Terus dana. bertanya nggak, siapa pengawasnya kok nggak Nah, ngapa-ngapain? itu dia. Alasannya karena kalau citra diri itu tanpa ada ajakan ayo pilih saya, Oke. tanpa tanda coblos itu bukan ajakan kampanye katanya. Ini kok bisa begitu ya? Padahal citra diri itu visi, misi, program, dan atau logo, tanda gambar, nomor urut begitu. Nah ini juga jadi pertanyaan kenapa Bawaslu begitu lentur, begitu fleksibel? Oke. Karena eksesnya Sayang bukan. sekali tidak ada Bawaslu Iya, di sini. sayangnya ya. Eksesnya itu bukan hanya kompetisi yang menjadi tidak setara, tapi ada dana-dana di ruang gelap yang kita tidak bisa akses. Oh, ini kayaknya harus panjang nih temanya. Jadi Iya. Kalau panjang kita jeda dulu lagi Mas Umam kalau gitu ya. Yang aman-aman aja lah ya. Kami kembali saat saat lagi. lagi. Iya, kembali lagi di Abang Kabar Indonesia Pagi. Mas Umam ini jelas dasarnya undang-undang begitu ya, drive hukum begitu kan. Tapi kalau dari Mas Umam sendiri, kalau nanti memang benar-benar dipercepat menjadi tanggal disesuaikan kalau kata Mas Idam ya, dari menjadi tanggal 10 sampai dengan 16 Oktober 2023, apa yang perlu diperhatikan nih biar dampaknya nanti tidak begitu besar? Ya partai politik tentu harus segera cepat memutuskan kan begitu kan? Ya, udah hampir pasti semua partai pasti akan melakukan percepatan. Kalau misal memang itu sebagai konsekuensi dari legal Itu. driver tadi. Meskipun kemudian legal driver tetap akan membuka spekulasi, ini sebenarnya drivernya ini legal ataukah politik? Karena bagaimanapun juga, kalau misal kita tarik sekali lagi, Mas. Mbak Titi menjawab tadi hukum kok masih ini? Iya, dalam konteks ini aturan ini hukum. Jangan sampai Tapi tafsir kemudian berbeda Kalau Mas jangan Umam sampai cenderungnya kemudian kemana nih, Mas? jangan sampai KPU kemudian dijadikan sebagai korban bagi kekuatan-kekuatan besar bahwa nanti akan ada narasi begini KPU yang kemudian dijadikan sebagai bumper gitu. Ya. Apalagi kita belum masuk terkait dengan perubahan jadwal pilkada Iya. yang sangat besar magnitude-nya, ada kepentingan-kepentingan besar di situ. Nanti jangan sampai kemudian KPU yang kemudian dipersalahkan lagi. Kasihan teman-teman KPU. Apalagi kemudian Bawaslu sama, where have you been? Iya. Anda kemana aja gitu. Nah, kalau misal kita tarik, Mas, sebenarnya ada satu magnitude kekuatan besar yang kalau misal terkait dengan undang-undang pemilu, ini kan dulu kan maju mundur. Dan maju mundurnya apa? Karena ada tarikan gesekan kepentingan. Apakah pemilu ini jadi atau enggak di 2024? Iya. Asbabul wurudnya kan situ. Nah, begitu kemudian oke, firm jadi. Nah, begitu jadi kemudian muncul satu ide baru. Tadi nomor urut diubah. Kemudian dalam perjalanannya muncul ide baru tentang terbuka tertutup sistem pemilunya. Betul. Ini semua menjadi sebuah rangkaian yang kemudian membuat kita penuh dengan kejutan. Nah, situasi ini yang kemudian membuat tadi legal uncertainty itu menjadi sesuatu yang ya membuat kita juga kebingungan sendiri gitu. Nah, ke depan tentu kita berharap para penyelenggara pemilu, sahabat-sahabat dari KPU, kemudian wabil khusus juga teman-teman dari Bawaslu, betul-betul kemudian meletakkan ini pada basis yang proporsional dan kemudian tidak menjadi korban. Nah, maka di Komisi 2 itu juga harus mereka jangan cuci tangan gitu. Ini yang kemudian dituding KPU, bagaimanapun juga, Mas. PKPU sendiri itu kan disimulasikan semuanya di Komisi 2. Tahapan-tahapan ini apakah sudah make sense atau tidak? Kalau misal kemudian nanti perpu di akhir 2022 kemudian menjadi undang-undang tadi awal Mei, artinya apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan. 4 bulan ya. Dari Mei sampai sekarang ada 5 bulan. Nah, artinya ini rentang panjang. Kenapa kemudian yang di sana juga diem saja? Jangan sampai kemudian mekanisme seperti ini kemudian yang dipersalahkan kemudian KPU, tetapi kemudian yang legal drafternya sendiri
diem saja atau kemudian seolah-olah Kasihan sekarang kan- KPU kita ya. Ya, itu Pak Idam yang bisa menjelaskan. Tetapi bahwa proses politik per hari ini sudah berjalan begitu kencang ya. Dan ini bukan masa kampanye, tapi praktis di lapangan. Kampanye Iya. dari Sudah semua terasa. Tadi partai, Mbak dari Titi semua juga paslon mengatakan. di Jadi pinggir-pinggir Mbak jalan Titi nggak usah sudah khawatir terjadi. Mas Umam bilang katanya kan masa kampanye jangan dipersingkat dong, kata dia kan begitu. Sekarang udah terasa, Lawan dari Mbak. sekarang aja udah kampanye kan gitu. Kalau loh. soal kemudian nomor urut tidak menunjukkan kata coblos, itu hanya soal teknis ya. Tetapi materi yang berkembang di lapangan dalam opini publik, that's political campaign. Oke, Anda baper nggak sih sebetulnya KPU itu? Oh, Enggak. enggak. Hah? Enggak. Tapi kan bisa saja nanti menjadi korban pada saat itu nanti. Insya Allah tidak. Baru pilpres, pilkada udah ada roman-romannya bakal Kalau ini pilkada juga. itu tidak ada drive politik kalau tidak ada drive hukum kalau Iya, tapi kalau dimajukan. pilpres. Semua itu Semua drive politik. Kalau oke. pilkada ya. Iya. Meskipun tadi Mas Umam mengatakan bisa jadi loh ada drive politiknya loh di situ. Di pilpres ini. Gimana mungkin Anda melihat? Kami semua menjalankan itu semua berdasarkan aturan yang berlaku. Nggak ada yang namanya drive politik apapun. Kami melaksanakan yang ada dalam undang-undang. Kalau persoalan ada persepsi lain terhadap undang-undang sebagai satu bentuk kemenangan politik, itu urusan lain. Tapi kami dalam menyelenggarakan pemilu harus berkepastian hukum. Mas Idam tadi dikhawatirkan begitu ya nantinya kalau oke lah pilpres memang disesuaikan jadi tanggal 10 sampai dengan 16 Oktober. Tapi kalau pilkada nanti ternyata begitu juga, Kami ini pelaksana undang-undang pilkada, Mbak. oke. Tetap ya. Meskipun Jadi akan on time Mas ya. Ya. Akan on time bulan November 2024. Nah, Ya, kami ini akan bukti ini nih. melaksanakan yang hal tersebut diatur di dalam pasal 201 ayat 8 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 hari ini masih berlaku. Artinya kalau kemudian Komisi 2 menyepakati ada perubahan undang-undang, ya akhirnya kemudian menjalankan undang-undang itu juga. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berwenang mengubah undang-undang? Pemerintah dan DPR. Nah, itu terjawab. Iya. Ini Jadi KPU jawaban dari hanya teman-teman melaksanakan KPU. saja nantinya ya. Mereka pelaksana Mas Umam. Iya, Mereka pelaksana. saya undang-undang. pikir tidak bisa dipersalahkan karena KPU juga sifatnya adalah pelaksana undang-undang. Oke. Yang menjadi concern kita masyarakat sipil adalah bagaimana kemudian utak-atik kekuasaan itu dijalankan. Iya, iya. Dan itu kemudian menciptakan tadi legal uncertainty itu Baik. dipengaruhi oleh magnitude kekuatan besar yang bermain di sana. Iya. Dia melakukan baku atur. Nah, kemudian kalau misal ada aturan yang diubah, disesuaikan dengan agenda kepentingan tertentu, Mau tidak mau harus diikuti. akhirnya kemudian misalnya KPU didorong Iya, iya. menjadi Tapi yang bumper, diserang ya. kan jujur Pak pelaksananya jadinya kan ya. Nah, Ya, tapi justru itulah. problemnya di soal jadwal ini ada juga kontribusi KPU. Karena kan ketika KPU menawarkan pendaftaran 10 sampai 16 Oktober, Ya. babonnya tadi tidak diubah begitu. Kan dia Itu domainnya. Domain ya. Peraturan KPU yang 3 2022 Iya. tentang tahapan jadwal yang masih mengatur ada kerangka pencalonan dimulai 19 Oktober Iya. itu tidak diubah. Tidak diubah. Mestinya tadi betul sekali ketika 4 Mei Perpu menjadi undang-undang itu yang babon tadi mulai direkonstruksi untuk disesuaikan. Karena kan sudah ada perubahan nih Iya, gitu. iya. Bahwa ada jeda yang cukup panjang antara DCT Pilpres dengan kampanye. Jadi ini juga jadi evaluasi sebenarnya bagi KPU bahwa ada hal-hal yang memang itu harus memerlukan respon cepat, tidak bisa ditunda. Kalau saya sih, kenapain sih pengumuman Pilpres tuh lama-lama begitu? Orang udah iklannya di mana-mana. Kenapa harus nunggu 19 Oktober? Lebih Ya progresif, 10 November, kalau bisa hari ini tuh sudah pendaftaran kalau saya ya, Oh. sebagai Iya, pemilih. Oke, tidak dirubahnya itu kenapa terakhir mungkin Mas Idam bisa dijawab nih Mbak Titi tadi. Berkaitan dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 itu dijelaskan bahwa peraturan tersebut akan berubah dengan terbitnya peraturan-peraturan lainnya. Itu. Jadi harus dibaca secara komprehensif. Oke, semoga perbincangan hari ini juga mencerahkan masyarakat ya. Terima kasih banyak Siap. Mas Mas Idam, Idam, Mbak Titi, terima Mbak kasih. Titi, Mas Umam Terima kasih, Mas sudah Idam, hadir Mbak Titi. pada pagi hari ini. Sehat selalu, assalamualaikum. Salam. Oke. Oke, di segmen berikutnya kita bahas politik enggak lah ya. Enggak lah, kita tinggalkan saja ya. Kita